Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5 kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang nilai-nilai teknologi dan cara penerapannya kepada PAI. Yang mana hal ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Budiman MPD. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama yang mana akan disampaikan oleh Saudari Dede Ratu. Nilai-nilai teknologi. Yang pertama dalam nilai-nilai teknologi ada nilai peningkatan kinerja, di mana setiap teknologi yang dibutuhkan, setiap teknologi yang diperlukan itu bisa menjadikan penstabilitas dalam pembelajaran. Yang kedua ada memfasilitasi belajar, bahwa teknologi sekarang itu memang harus diharuskan, terutama sekarang udah berada di 5.0 yang mana segala sesuatu itu menggunakan teknologi, bahkan kalau di luar itu robotik. Nah, oleh sebab itu teknologi itu sama-sama dibutuhkan demi kemajuan atau fasilitas pembelajaran yang akan menjadikan pembelajaran itu semakin baik. Oke, poin selanjutnya adalah nilai terkait menciptakan, menggunakan, dan memanage teknologi. Teknologi pendidikan percaya bahwa keputusan yang dibuat dalam pembuatan dan penggunaan sumber belajar dapat dan harus tercerahkan oleh pengetahuan yang diperoleh secara empiris. Pada saat yang sama, mereka mengakui bahwa menciptakan dan menggunakan sumber belajar membutuhkan lompatan imajinasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Maka dari itu, dalam penggunaannya, teknologi pendidikan harus mencakup nilai-nilai seni dan nilai-nilai ilmu pengetahuan. Jadi, dalam menciptakan bahan ajar serta menggunakan teknologi dan memanage bagaimana penggunaan teknologi informasi komunikasi atau information communication technology ini memerlukan kerjasama antara tenaga pendidik dan seorang desainer agar penggunaan teknologi informasi komunikasi atau TIK dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat menciptakan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang siswa maupun yang diharapkan oleh tenaga pendidik. Poin selanjutnya yaitu nilai terkait teknologi pembelajaran. Proses teknologi dan sumber daya secara umum adalah teknologi berbasis perangkat lunak dan teknologi berbasis perangkat keras atau software dan hardware. Namun sebelum itu, langkah pertama pembelajaran berbasis teknologi harus dirancang dengan mengacu pada cara berpikir tentang pengajaran, pembelajaran menggunakan metode pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan rancangan pembelajaran dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk benar-benar berkomunikasi dan melakukan pembelajaran dengan peserta didik. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau juga bisa disebut ICT Information Communication dan Technology berpotensi memancarkan kekuatan yang luar biasa dalam hal peningkatan akses terhadap pendidikan serta menurunkan biaya pendidikan dan mengurangi pengeluaran waktu dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi ini dianggap lebih sesuai dan lebih meyakinkan dalam proses pembelajarannya.
Namun, hal tersebut tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan melakukan peningkatan kualitas terhadap pendidik untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan fasilitas teknologi yang semakin canggih dan berpotensi sangat baik bagi kelangsungan kegiatan belajar mengajar yang tentunya diharapkan bisa menghasilkan generasi yang kreatif, edukatif, dan kompetentif dalam segala hal. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam. Sistem pembelajaran konvensional sekolah saat ini dirasa kurang efektif. Konsep-konsep kemampuan otak, kecerdasan, kreativitas telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi. Perkembangan tersebut telah memberikan pengaruh terhadap penguatan yang ingin mengoreksi kelemahan yang ada dalam sistem pembelajaran konvensional. Perubahan tersebut seharusnya memberikan kesadaran untuk setiap guru dalam mengembangkan setiap kompetensinya. Melihat begitu pentingnya pendidikan agama Islam di sekolah, jangan sampai hanya formalitas saja, akan tetapi harus memiliki makna bagi peserta didik. Salah satu caranya adalah dengan adanya upaya inovasi pembelajaran. Dengan cara bentuknya yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Information and Communication Technology. ICT telah berubah banyak hal, termasuk di dalam dunia pendidikan. Melalui ICT, nilai seseorang tidak dilihat dari pangkat, harkat, dan juga statusnya, akan tetapi dilihat dari nilai nambah dan bermanfaat bagi orang. Eksistensi ICT sendiri laksana pedang bermata dua, artinya ia memiliki makna positif dan makna negatif. Ilmu secara potensial bersifat konstruktif atau destruktif, tergantung siapa di balik ilmu dan sistem nilai yang dianutnya. Ilmu, termasuk dalamnya teknologi, tanpa adanya pengawasan akan sangat membahayakan. Pemanfaatan teknologi dapat berbagai macam caranya. Salah satunya adalah pengembangan inovasi pembelajaran atau pemanfaatan internet. Dari semua materi yang sudah dijelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa diakui atau tidak sekarang ini tidak sedikit guru dalam pembelajaran di kelas masih menonton, yang mana sering menggunakan metode ceramah sebagai media pembelajaran, termasuk di dalamnya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Melihat begitu pentingnya pendidikan agama Islam di sekolah, jangan sampai hanya formalitas saja yang telah dilaksanakan. Di antara caranya adalah dengan adanya inovasi pembelajaran. Salah satu bentuknya adalah pembelajaran kreatif berbasis informasi, komunikasi, dan teknologi, atau juga disebut dengan ICT, atau juga dengan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut TIK, atau yang dalam penjelasan ini kami sederhanakan dengan